dengan saya Jenderal Medan. Oke, biar jangan apa kali, kita langsung saja apakan apa yang akan kita apakan. Penonton kami yang baik hati, Anda pernah dengar nama penjara Jalan Gandhi? Atau pernah dengar cerita-cerita seram tentang rumah tahanan tersebut? Kali ini kita akan berkunjung ke Jalan Gandhi, salah satu nama jalan di kota Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Fokus kita adalah melihat gedung penjara yang kesohor di jagat raya itu. Bagaimana kondisinya saat ini? Inilah yang akan kita telusuri. Letak Jalan Gandhi berada di Kelurahan Serengas 1, Kecamatan Medan Area, sekitar 5 km dari pusat Pasar Sambu. Jalan Gandhi termasuk jalan cukup panjang, menghubungkan Jalan Dr. Sutomo ke Jalan Muhammad Husni Tamrin, bersambung lagi dari Jalan Muhammad Husni Tamrin hingga persimpangan Jalan Sabarudin, Kota Medan. Kami sempat mengalami kesulitan untuk menemukan lokasi penjara Jalan Gandhi yang kesohor itu. Sebab ketika kami bertanya kepada orang yang lalu lalang di jalan ini, sudah tak banyak yang mengetahui. Kami memang masuk Jalan Gandhi melalui jalur Jalan Dr. Sutomo. Sebelum persimpangan Jalan Asia dan Jalan Pandu atau lintasan rel kereta api. Kita akan telusuri secara pelan-pelan. Kita lihat di kiri kanan jalan, hampir semuanya bentuknya sama, terdiri dari rumah dan toko atau ruko. Tidak ada bangunan yang sepertinya mirip sebagai penjara. Dan hingga sampai ke simpang Jalan Muhammad Husni Tamrin ini, kami tidak menemukan gedung penjara yang kita maksud. Lalu setelah tanya sana, tanya sini, ternyata lokasinya adalah di Jalan Gandhi yang menghubungkan Jalan Muhammad Husni Tamrin dengan Jalan Sabarudin. Jadi di seberang sana berarti kita harus menyeberangi Jalan Tamrin ini. Sejumlah sumber menyebutkan rumah tahanan di Jalan Gandhi adalah bangunan berlantai 2. Gedungnya adalah bekas bangunan sekolah. Ya, setelah kami sampai di ujung Jalan Gandhi simpang Jalan Sabarudin, kami bertemu dengan seorang pria lanjut usia yang ternyata tinggal menetap di bangunan kecil yang difungsikan juga sebagai pos kamling. Ya ini. Ngeri lah. Ada yang lumpuh lagi. Ya, kalau yang lumpuh tahu lah sendiri lah. Masuk kita sudah ada yang terima. Inilah. Nama kakek ini adalah Kasiman. Dari kakek bernama Kasiman atau oleh warga di sekitar Jalan Gandhi dipanggil sebagai Pak Man, kami banyak memperoleh informasi tentang apa dan bagaimana gedung penjara Jalan Gandhi ini. Pak Kasiman yang mengaku pernah bekerja di penjara Jalan Gandhi selama 2 tahun mengatakan bangunan yang bersejarah itu sudah dirubuhkan sekitar tahun 2006 silam
Jadi rumah tahanan yang kita cari-cari itu sudah tidak ada. Gedung lama sudah hilang. Di atas areal gedung penjara tersebut kini sudah berdiri kokoh satu bangunan megah dan tinggi. Warnanya mencolok, yakni gedung yang difungsikan sebagai kantor yayasan milik etnis Tionghoa dan menjadi restoran elit di jalan ini, di Jalan Gandhi. Penonton kami yang baik hati, puluhan tahun silam ketika kondisi politik negeri ini bergejolak, Pak Kasiman mengaku pernah bekerja di rumah tahanan Jalan Gandhi selama 2 tahun. Sebelum akhirnya pemerintah membangun rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan yang lebih luas di Jalan Gaberta Medan. Ayah 7 putra dan 4 putri dengan belasan cucu ini mengaku memiliki pengalaman sulit dilupakan saat bekerja di rumah tahanan politik itu. Kata Pak Kasiman, rumah tahanan Jalan Gandhi dikenal juga sebagai rumah tahanan 123. Namun dia tak menjelaskan mengapa disebut demikian. Rumah tahanan Jalan Gandhi difungsikan untuk para tahanan politik seperti kader dan simpatisan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Penjara itu difungsikan setelah meletusnya peristiwa gerakan 30 September PKI pada tahun 1965. Pak Kasiman yang berasal dari Desa Matapao kini menjadi Kabupaten Serdang Bedagai mengaku sejak masa muda sudah bekerja di kantor desa Serengas yang dikenal sebagai Jalan Gandhi. Dan ketika pelaksana khusus daerah Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau yang dikenal dengan Laksusda Kop Kamtib mengambil alih sekolah dasar milik Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia atau yang dikenal sebagai Baperki menjadi rumah tahanan. Jadi ketika dijadikan menjadi rumah tahanan di Jalan Gandhi, Pak Kasiman ditugaskan mengurusi pengeras suara di penjara tersebut. Sebab di penjara tersebut tiap pagi dan sore ada pengarahan kepada tahanan. Dan Pak Kasiman lah yang bertugas menyiapkan loudspeaker atau mikrofonnya. Ketika kami menanyakan kebenaran informasi yang menyebutkan penjara Jalan Gandhi sebagai penjara sangat kejam, Pak Kasiman tak membantahnya. Merendam tahanan ini, itu bekas kepitingnya macam itulah besar. Kepiting nanti keluar dah seminggu jadi dalam, keluar jadi bungkok-bungkok. Kamar gelap lagi, yang paling bawah. Orang kencing di atas, turun ke bawah. Orang buang air di atas, turun ke bawah. Nah, itulah kamar gelap itu. Tahanan yang paling berat lagi. Cerita kekejaman di penjara Jalan Gandhi bukan cerita bohong. Sudah turun-temurun kisah itu disampaikan. Penjara Jalan Gandhi adalah gedung yang dialihfungsikan menjadi penjara saat pemerintah Presiden Soeharto memberlakukan pelaksana keamanan dan ketertiban atau Laksus Kamtib sehubungan upaya pembersihan PKI dan antek-anteknya
tahun 1965 yang silam. Penjara ini juga konon digunakan untuk pelaku kejahatan premanisme yang meresahkan masyarakat. Sebab di masa Presiden Soeharto, negara tegas terhadap preman. Sebab menurut Soeharto, sebagai negara hukum, negara tak boleh kalah oleh preman. Jadi di masa itu penjara di Jalan Gandhi ini juga difungsikan untuk tahanan para preman yang meresahkan. Kekejaman penjara Jalan Gandhi juga sangat populer di tengah-tengah masyarakat kita, sebab di era tahun 1970-an kekejaman di penjara ini dituangkan dalam syair lagu. Kalau abang masuk Jalan Gandhi, tangan digari, badan dipukuli, pulang-pulang tinggal holi-holi, amok kacik naik amang oi. Majalah Tempo edisi khusus pengakuan Algojo 1965 yang terbit pada Oktober tahun 2012 di halaman 95 menulis, rumah tahanan Jalan Gandhi disebut sebagai neraka bagi siapapun yang dituduh sebagai anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia dan organisasi yang bernaung di bawahnya. Kita bisa baca di majalah edisi khusus tersebut yang dilukiskan secara panjang lebar. Kisah penjara Jalan Gandhi memang menjadi kisah monumental yang tetap akan dicatat sejarah. Tapi zaman memang selalu berubah. Dan seperti kita saksikan, kawasan Jalan Gandhi kini sudah berubah. Bangunan-bangunan tinggi sudah berdiri di kiri dan kanan jalan. Kalau dahulu Jalan Gandhi dikenal sebagai kawasan mengerikan karena ada penjara terkenal kekejamannya atau penjara sangat kejam, kini tidak ada lagi pemandangan yang menyeramkan. Semua sudah berubah. Dari Jalan Gandhi, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Kanal Medan melaporkan. Terima kasih dan sampai jumpa.